Selamat pagi segenap warga GKJW Jemaat Blitar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sudah 5 hari Minggu ini kita menyelenggarakan ibadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Kami berharap semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera di tengah ancaman pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita mengalami kehidupan baru yang telah dianugerahkan oleh Yesus yang bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama di rumah kita masing-masing memulai ibadah Minggu Misericordias Domini saat ini. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, bait 1. Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita. Di dalam hati, marilah kita mengucapkan demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Juga saudara-saudara dipersilahkan duduk. Kita bersama-sama pada ibadah hari Minggu ini menggunakan tema yang dikutip dari Mazmur 33 ayat yang kelima yang demikian. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari tema ibadah ini kita sambut bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17 bait yang ke-6 dan ke-7. Tuhan Allah hadir. bila di
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini kami masih boleh melakukan ibadah menghadap hadirat-Mu yang kudus, sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan menyatukan kami di dalam iman menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur atas hari-hari yang boleh kami lewati hingga saat ini, dan nyata Engkau mengasihi kami. Namun di dalam kami bersama-sama membangun persekutuan ibadah, kami mengaku di hadapan Tuhan dan sesama bahwa kami telah melukai hati Tuhan dan sesama dengan angan-angan, pikiran, perkataan, terlebih sikap perbuatan kami, sengaja atau tidak kami sengaja. Bapa, ampuni kami, supaya kami layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa hanya di dalam kasih Kristus kami berani datang memohon pengampunan kepada-Mu. Dan perbaruilah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya. Hadirlah menyapa kami. Kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang berbunyi demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan 2, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Pada hari ini kita sudah berada pada minggu yang disebut dengan Minggu Misericordias Domini. Minggu di mana kita menghayati akan karya keselamatan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan demikian, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Nah, saudara, menghayati apa yang kita baca bersama dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35, ada kesaksian dari Pendeta Yuli Ernawati. Waktu itu masih di GKJW Keras. Sekarang beliau berada di GKJW Pronojiwo. Beliau mengatakan pada bulan Mei 2019 terkena serangan palsy, yaitu suatu kelumpuhan pada otot wajah yang menyebabkan salah satu sisi wajah itu melorot atau perot. Beliau tidak bisa mengerjitkan alis, tidak bisa memejamkan atau membuka pelupuk mata, tidak bisa tersenyum atau tertawa. Sungguh suatu hal yang tidak menyenangkan. Nasihat dari tim dokter atau dinas kesehatan supaya beliau menutup mata yang tidak bisa digerakkan itu
dan itu tentu tidak nyaman. Semua yang dilakukan tidak begitu membawa kebaikan. Banyak hal yang salah dilakukan. Syukur bahwa pada bulan Juli, di saat dia berulang tahun, penyakit ini sembuh. Saudara, keadaan yang menyerang atau diserang oleh Bell's palsy ini sepertinya menggambarkan keadaan yang bodoh. Hari ini kita membaca di ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kata bodoh diambil dari kata Yunani anoetos, artinya tidak peka, lamban mengerti, tidak berhikmat. Oleh karena itu, bodoh yang dimaksudkan di dalam Lukas 25 atau ayat 25 ini adalah hal yang meliputi ranah kognitif. Artinya bahwa pengetahuan atau wawasannya juga terhambat. Ini bisa kita rasakan pada para murid. Juga meliputi ranah afektif. Perasaannya menjadi tumpul. Juga ranah psikomotorik. Aktivitas geraknya juga menjadi terbatas. Nah, saudara, itu bisa kita lihat bahwa para murid mengalami kebodohan karena secara kognitif mereka tidak menambahkan wawasan sekalipun mendengarkan kesaksian para nabi. Ayat-ayat perjanjian lama disampaikan kepadanya tetapi itu tidak menyentuh apapun, tidak mengubah wawasan apapun. Oleh karena itu, ketika mereka menyaksikan semua hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ketika berhadapan dengan orang lumpuh, ketika berhadapan dengan orang kusta, ketika berhadapan dengan orang yang dipojokkan, diejek, perasaan mereka juga tidak tergugah apapun. Tidak ada sesuatu yang tertangkap dalam hati sanubarinya, sehingga tidak ada belas kasihan dalam kehidupan mereka. Dan akibatnya juga mereka lamban untuk bergerak. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk mereka lakukan. Para murid yang mengalami kematian Tuhan Yesus, meskipun sudah mendapat berita bahwa Yesus bangkit, ia tetap menjadi bodoh. Tuhan Yesus justru datang. Tuhan yang bangkit menjumpai mereka yang tidak peka, mereka yang lamban mengerti, mereka yang tidak berhikmat, supaya mereka memperoleh pencerahan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang yang menuju ke Emmaus ini. Pertama, Tuhan menyapa mereka, artinya Tuhan membuka dialog. Kemudian Tuhan mendengar apa yang menjadi jawaban dua orang itu. Tuhan mengumpulkan informasi dengan baik. Dan setelah itu Tuhan mengarahkan mereka. Mengatakan mereka bodoh, menegur, mengkritisi, kemudian memberi informasi yang benar. Dan menarik bahwa para murid waktu itu membuka diri, menerima masukan, teguran, kritik, mau mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memberi dorongan,
Ketika sudah sampai di rumah dua orang itu, Tuhan seakan-akan mau terus berjalan sehingga dipersilahkan mampir. Dan ketika mereka berada di rumah, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur dan membagikan itu kepada dua orang ini. Dan mata mereka menjadi terbuka. Tuhan mendorong supaya mereka, para murid itu mempunyai semangat belajar, mengolah ingatan, dan ternyata mereka berhasil. Di bagian terakhir, kita membaca bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengendapkan pengetahuan, wawasan, juga afektif mereka, perasaan mereka, dan kemudian mereka melakukan. Itu sebabnya dua orang ini kemudian menuju ke Yerusalem kembali. Mereka melakukan evaluasi atas proses yang telah terjadi. Dan kemudian di Yerusalem dia bersaksi bahwa Yesus telah bangkit seperti yang menampakkan diri kepada Simon. Dan baru dia bercerita mengapa dia bercerita seperti itu. Nah saudara-saudara, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menghendaki umatnya hidup dalam mata iman yang terbuka. Setiap orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam mata iman yang terbuka, supaya dapat menjadi saksi bahwa Yesus yang bangkit suka atau berkeinginan akan segala yang adil dan yang baik, sehingga bumi penuh dengan kasih-Nya yang lembut. Dan itu menjadi tugas panggilan kita bersama. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan pujian atau nyanyian dengan judul Doa Kami yang akan dilakukan oleh trio Amorisa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu.
atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang tetap memelihara kita. Di dalam kita mengucap syukur, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 3. Hai bangkit bagi Yesus. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa, karena tiada henti Engkau hadir dalam hidup kehidupan kami secara nyata. Sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan tetap menyapa kami. Tuhan menguatkan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan. Sekalipun ada banyak tantangan, terlebih pandemi COVID-19. Di tengah situasi yang kami alami ini, kami percaya Tuhan tetap hadir dan menolong kami. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami, dan seluruh warga masyarakat Indonesia, karena kami adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Mampukan para pemimpin kami mengelola bangsa ini dengan baik untuk kemurahan-Mu, supaya terwujud keadilan dan kemakmuran. Kami serahkan kehidupan kami warga masyarakat Indonesia. Berilah hikmat-Mu supaya dapat kami nyatakan dalam kehidupan, sehingga kami menjadi orang yang tertib, orang yang setia, orang yang mengedepankan hukum, supaya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kami serahkan seluruh warga jemaat dalam keberadaan masing-masing, dari yang muda, yang masih balita, sampai kepada yang adiuswo, yang lanjut usia.
Berilah mereka menghayati kehadiran Tuhan di dalam situasi yang sekarang terjadi, sehingga kekuatan-kekuatan baru dari Tuhan menyentuh kehidupan dan membawa kami punya kekuatan dan ketegaran dan terus berpengharapan. Anak-anak jemaat di dalam situasi kondisi yang harus menyelesaikan studi, Tuhan sendiri akan membimbing mereka. Kami serahkan juga para orang tua untuk mendampingi dan mendidik anak-anak. Kami serahkan pergumulan-pergumulan kami, harapan-harapan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang rahmani, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Terima dan berkatilah sehingga persembahan ini berguna untuk gereja Tuhan di dalam melaksanakan rencana karya-Mu. Kami berdoa untuk program-program yang harus diselesaikan oleh jemaat, biarlah kemurahan-Mu semakin nyata. Kami berdoa bagi yang bertambah usia karena kelahiran maupun pemberkatan perkawinan, biarlah kemurahan-Mu semakin memenuhi kehidupan mereka. Bagi warga kami yang masih mengalami lemah fisik karena usia, karena sakit penyakit, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, menguatkan iman harapan sehingga pemulihan boleh terjadi. Bapa yang rahmani, ampuni kami karena Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Kami serahkan rencana kami, rencana jemaat, biarlah Tuhan menyertai. Kami akan undur dari ibadah ini. Kami serahkan semua di dalam kasih Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita undur dari tempat ibadah ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Layanilah satu sama lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan hidup dalam mata iman yang terbuka. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita bangkit berdiri menyanyi Kidung Jemaat 462 bait 1 dan 2. Tolong aku Tuhan. Mari kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberi sukacita kepada saudara dan memampukan saudara sepanjang hari-hari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.